Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan studi kasus yang telah kami pilih yaitu tentang plagiarisme. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Mas Edi Hendriawan dengan NIM 263. Ada Mas Ari Dimas dengan NIM 242. Ada Mbak Novia Rahayu dengan NIM 357 dan saya sendiri Martania Melani dengan NIM 356. Sebelumnya tema kami di sini mengambil beberapa teori atau materi yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya, yaitu tentang TF-IDF dan algoritma Levenshtein distance. Dan beberapa materi tentang plagiarisme sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Novia Rahayu. Oke, terima kasih Mbak Marta. Oke, jadi tentang plagiarisme. Plagiarisme atau yang biasa disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat itu sendiri. Terus ada beberapa jenis dalam plagiat atau plagiarisme. Yang pertama itu ada plagiarisme berdasarkan kata, di mana penulis menggunakan kata-kata penulis lain dengan sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Lalu yang kedua itu ada plagiarisme berdasarkan sumber. Jadi penulis itu menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas gitu. Lalu yang terakhir itu ada plagiarisme berdasarkan kepengarangan, di mana penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Terus ada yang namanya self plagiarisme, itu termasuk ke dalam tipe di mana penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulangnya kembali karya tulis atau karya ilmiah tersebut. Mungkin tentang plagiarisme cukup sampai di situ saja. Saya kembalikan ke Mbak Martania. Baik, selanjutnya di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang materi TF-IDF yang dimana materi ini nanti akan ada di dalam codingan. Yang pertama itu tentang TF-IDF ini. TF-IDF itu menggunakan metode menghitung bobot setiap term atau bobot setiap token maksudnya dalam suatu dokumen. Hal yang perlu diperhatikan dalam pencarian informasi dari koleksi dokumen yang heterogen adalah pembuatan term. Term itu sendiri itu tuh bisa berupa kata, frase, atau unit dari hasil indexing. Lalu di sini ada tentang term frekuensi, yang dimana frekuensi kemunculan term pada dokumen. Jadi semakin besar jumlah kemunculan suatu term dalam dokumen, semakin besar pula bobot atau nilai kesesuaian termnya. Yang kedua ini ada IDF. Merupakan sebuah perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas pada koleksi dokumen yang bersangkutan. IDF itu menunjukkan hubungan ketersediaan sebuah term dalam seluruh dokumen. Jadi semakin sedikit jumlah dokumen yang mengandung term, maka nilai IDF-nya semakin besar. Selanjutnya di sini akan dijelaskan tentang materi algoritma Levenshtein distance oleh teman saya.
Oke, baik. Selanjutnya, algoritma Levenshtein distance. Pertama, mengoreksi kesalahan penulisan dengan menemukan kesalahan berdasarkan kemiripan penulisan antara teks yang tertulis dengan database program. Melalui matriks yang digunakan untuk menghitung jumlah perbedaan string antara dua string. Perhitungan jarak antara dua string ditentukan dari jumlah minimum operasi perubahan untuk membuat string A menjadi string B. Dalam teori informasi, linguistik, dan ilmu komputer, jarak Levenshtein adalah metrik untuk mengukur perbedaan antara dua barisan. Secara informal, jarak Levenshtein antara dua kata adalah jumlah minimum perubahan karakter, penyisipan, penghapusan, atau penggantian yang diperlukan untuk mengubah satu kata menjadi kata lainnya. Baik, itulah tadi beberapa materi yang menyangkut tentang tema plagiarisme yang kami ambil. Lanjut di sini kami akan menampilkan program atau codingan untuk mengecek sebuah plagiarisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang kami dapat di GitHub ya. Ini kami dapat tentang plagiarisme yang dimana ini adalah codingan khusus, codingan utuh yang kami dapat gitu. Nah, awalnya codingan ini tuh berupa txt yang dimana mungkin saya jelaskan dulu dari awal kenapa dia menggunakan import US, karena di sini tuh kita akan mengelis melihat directory yang ada di device kita gitu. Kemudian kita menggunakan library tfidf juga, karena di sini kita juga menghitung tokenize ya, yang dijelaskan sama teman saya yang tadi. Dan ini juga kita akan menggunakan library similarity. Kemudian di sini kita membuat variabel penampung yang dimana kita berikan nama student file, yang di sini dia akan mengecek bahwa file yang ada di folder yang sama itu sudah jadi satu ekstensi gitu, dengan sintaks seperti dokumen yang dimana dokumen, nah ini fungsi yang US tadi, di sana dia akan dimana list dari directory di sana apakah sudah ada, dan jika ada dia akan memanggil, dia akan mengubah kayak dia akan mengecek yang berupa txt doang itu. Dia tidak akan mengecek Python, dia tidak akan mengecek JSON, dia tidak akan mengecek PDF gitu. Nah, di sini kenapa kami akan mengubah txt ini jadi PDF, karena kebanyakan mahasiswa di sini kan kita implementasinya untuk mahasiswa yang mengumpulkan tugas ya. Nah, untuk mahasiswa ngumpulin tugas itu biasanya menggunakan ekstensi PDF gitu. Jarang yang menggunakan txt, karena ada beberapa kayak format mungkin seperti itu menggunakan PDF gitu. Jadi di sini nanti kita akan ubah jadi PDF. Nah, kemudian di sini yang student notes ini dia akan ngebuat seperti yang di atas, yaitu variabel penampung yang dimana dia akan mengecek bahwa kalimat di dalam file itu berupa apa gitu. Kita akan mengubah dalam bentuk apa gitu. Di sini kita akan menggunakan encoding UTF gitu. Maksudnya ini kayak 8 karakter gitu. UTF itu universal apalah lupa. Pokoknya 8 karakter yang ada di dalam teks itu gitu. Kemudian dibaca yang akan diulang-ulang di dalam satu file gitu. Yaitu di satu file yang namanya di student file ini. Ketika dia ngecek satu file, student filenya, dia akan mengecek katanya langsung gitu. Kemudian di sini kita ada fungsi
yang sudah kita input atau yang sudah kita import di atas, yaitu TF-IDF. TF-IDF. Di sini kita akan menggunakan library itu. Di sini kita akan memberikan nama fungsi itu yaitu factorize, yang dimana parameternya itu text. Kemudian kita langsung import, kita langsung return karena sudah ada library-nya itu. Kita return untuk TF-IDF-nya itu, maksudnya kita akan pecah kita akan transform text-nya menjadi array gitu. Kemudian di return dikembalikan nilainya ke factorize. Kemudian di sini kita juga ada fungsi similarity, dia akan mengecek berapa persamaan gimana sih katanya itu, apakah sama atau kesamaan dari setiap katanya itu gede atau kecil gitu. Kemudian di sini dia juga langsung return karena menggunakan library-nya. Dia akan menggunakan return doc1 dan docs2 gitu. Doc1, doc2 ya, seperti ini. Kemudian di sini kita akan memanggil function yang udah kita buat yang di atas tadi itu dengan factorize, atau kita simpan juga di variabel penampung lagi. Kita buat variabel baru yang dimana variabel baru ini kita namakan jadi vectors. Kita simpan yang isinya fungsi yang telah kita buat tadi, dan parameternya kita ambil dari student notes, yang dimana yang udah kita cek isi filenya gitu, yang udah kita cek isi filenya berupa apa aja gitu. Di sini kita akan masukkan di sini dan diproses di sini. Dia akan menghitung tokennya atau sesuai dengan aturan TF-IDF itu. Dia akan menghitung dan dikembalikan dia akan kembalikan factorize dan disimpan di variabel yang ini. Kemudian ada variabel juga yang selanjutnya itu dibuat variabel baru, itu sVectors, yang dimana dia akan ngelist student file sama vectors gitu. Student filenya ini akan dimasukkan, student file ini akan diisi dengan vectors gitu. Vektornya gimana? Vektornya udah ada yang di sini, yang file yang udah kita maksud tadi. File yang sudah di TF-IDF akan dimasukkan ke dalam student file di sini. Jadi di sini akan dimasukkan dan di list gitu. Dibuat dalam bentuk list. Kan tadi kan cuma dibentuk dalam array kan, tapi yang bisa dibaca itu dalam bentuk list. Jadi diubah dalam bentuk list dulu gitu. Dan disimpan di sVectors gitu. Kemudian di sini ada plagiarism result, yang dimana udah fungsinya di sini yaitu mengset plagiarism result gitu. Maksudnya kayak plagiarism ini sudah ditetapin gitu mungkin maksudnya. Kemudian di sini ada function check plagiarism yang kita namakan sebagai yang kita beri nama fungsinya itu yaitu check plagiarism, yang isinya sVectors, yang dimana tipe data itu global. Maksudnya tipe data global itu di luar dari ini kita membuat baru itu sVectors. Nah, kemudian di sini ada dua perulangan, berarti dia menggunakan dua dimensi. Listnya atau arraynya itu dua dimensi, yang dimana student A dan text vector A in sVectors, maksudnya yang di dalam vector ini, di dalam list yang sudah dimasukkan tadi. Nah, kemudian dia ngecek untuk variabel baru dia akan ngecek, kemudian dia buat sebuah variabel baru lagi untuk menampung sVector yang akan kita copy gitu, yang sVector yang udah dimasukkan yang tadi udah di-tokenize, yang udah diproses tadi kita akan mengcopy semuanya ketika udah diproses di library-nya itu. Kemudian di current index ini juga kita akan membuat variabel baru lagi untuk penampung new vector student A dan text vector A gitu. Text vector A dan student A. Kemudian dia akan mendelete yang hasil yang awal supaya dia itu
apa namanya menggunakan yang baru gitu. Dia tidak menggunakan yang lama, dia akan mendelete yang awal, yang lamanya itu. Kemudian di sini ada perulangan kedua. Di sini akan mengecek semuanya dan menghitung semuanya itu. Karena di sini kita buat variabel baru itu student B sama text vector B, yang dimana dimensi apa namanya di sini kan kita menggunakan dua dimensi ya, text student A dan student B. Dia cek satu-satu yang di dalam perulangan dalam perulangan lah gitu, yang ada di new vector yang udah kita buat tadi, yang new vector ini namanya, yang ini. Kemudian sim score ini dia akan menghitung seberapa samakah katanya itu text vector dan text vector B. Kemudian di sini dia menggunakan di sini kan dia menggunakan perulangan kan. Dia mulai dari 0 sama 1 gitu. Dia akan mengecek file yang ada di dalam folder ini satu persatu. Semisal contoh di sini Fatma, John, Juma, ini dia akan ngecek di ini sama ini. Dia akan ngecek ini sama ini sama ini sama ini, semuanya akan dicek gitu satu persatu. Kemudian student pair ini dia akan mensorting dari huruf abjad A sampai B. Kemudian misal contoh kayak Fatma, John sama Juma, ini dia akan mensorting. Berarti dia awalnya itu Fatma sama John, Fatma sama John, kemudian Fatma sama Juma, kemudian John sama Juma gitu yang di sort. Dia akan menseleksi sesuai dengan sorting huruf abjad gitu. Dan skornya di sini dia akan menampung hasil yang sudah diproses tadi di dalam skor, yang akan dikembalikan di plagiarism result tadi yang udah di set tadi. Di sini dia akan menambah di sini dan dikembalikan di plagiarism result. Gitu. Skornya ini nanti akan dicetak, berarti yang dicetak itu yaitu skornya ini, yang ini student pair 01, berarti dia akan mencetak file yang mana sama file yang mana, dia akan ngecek file satu dengan file yang satunya lagi dengan skornya berapa. Kalau dia lebih dari 0,5 dia akan mengecek, berarti dia itu termasuk plagiat gitu, plagiarisme. Dikembalikan dan dipanggil di sini dan di print langsung seperti ini. Kita langsung coba aja, kita coba txt dulu, kita save dulu, kita save di sini. Berarti yang yang dicek Fatma, John sama Juma ya. Coba kita cek, kita panggil Anaconda. Jadi dokumen jadi kuliah jadi semester 6 berarti Python, nama filenya itu pp dulu Python nama filenya app.py. Nah di sini akan keluar Fatma sama Juma. Nah yang sudah saya katakan tadi kan disorting Fatma sama Juma, John sama Juma, Fatma sama John. Nah di sini yang bisa dikatakan plagiarisme itu paling tinggi tuh di sini 0,5 gitu. Kemudian kita ganti di sini jadi PDF F, tapi di encoding ini kita ganti pakai Latin 1, bukan UTF lagi, Latin 1. Save. Kita cek lagi, berarti yang dia cek ini tugas 1 sama tugas 2 ya. Python. Ini kan filenya cuma 2 ya, tugas 1 dan tugas 2 gitu. Nah ini 0,8, bisa dikatakan tugas 1 sama tugas 2 ini sangat hampir mendekati, dia tuh tidak mengubah, hampir mendekati sempurna gitu plagiatnya, hampir di copy paste semuanya gitu, tapi ada yang kata-kata yang diubah pasti ini, hingga dia mendapatkan 0,8 gitu. Mungkin itu untuk codingannya. Sekian, mungkin saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Melani.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Edi. Untuk penjelasan dari tema kami ini tentang plagiarisme, sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Aku bingung mau ngomong apa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.